Itu dia megang senjata yang ternyata berisi peluru. Dan terjatuh di Samudra Pasifik. Bukan stuntman-nya yang meninggal, tapi aktornya yang meninggal. Nah, halo Movie Mania, balik lagi sama gue Verza. Tapi di video kali ini gue gak sendirian lagi nih guys. Ini sekarang udah ada Caca. Hai. Caca, halo semuanya. Kenalin ya, salam kenal nih Caca. Jadi Caca ini adalah seorang kreator tim genre apa, Caca? Genre action Di catatan film. Jadi Caca ini emang garis keras lah ya guys ya, garis keras hardcore film-film action lah ya. Dia juga bikin-bikin review tentang film action, konten-konten tentang film action di Instagram catatan film kayak gini. Jangan lupa di like ya reviewnya. Oke, nah sesuai judul kita bakal ngebahas apa nih, Ca? Tragedi yang terjadi pada saat pembuatan film. Wah iya nih, ini mungkin salah satu reminder juga mungkin ya buat pembuat-pembuat film di luar sana ya. Kalau keselamatan itu juga nomor satu ya, Ca ya? Setuju banget. Jadi pada saat adegannya itu lagi di Bulgaria, nah ini tuh ada tragedi besar, perahu karetnya itu tuh ternyata meledak dan itu menewaskan salah satu krunya. Oh my god. Iya kan bener. Salah satu stuntman-nya meninggal. Dan ada yang luka-luka juga gitu. Jadi korbannya sebenarnya nggak cuma satu, Kak. Bahkan di sini tuh Sylvester Stallone sama Arnold itu kalau nggak salah sampai operasi juga. Oh iya, dia juga kena imbas dari ledakannya itu ya. Iya. Oh my god. Meskipun The Expendables itu aktornya yang main udah pada pro-pro semua ya. Legend semua ya di Expendables 2 itu ya. Iya. Oke. Oh, gue baru tahu nih sebuah ini nih ya. Siapa juga nih yang baru tahu nih kayak gue nih, terus di komen ya. Komen ya. Kenapa? Karena di saat syuting ini tuh ada kejar-kejaran besar gitu, Ca. Kayak ada namanya tuh stuntman Conway Wycliffe. Conway Wycliffe dia tuh sebenarnya emang stuntman-nya udah lumayan berpengalaman gitu ya. Tapi di saat syuting film The Dark Knight ini dia tuh kayak lagi nyiapin kamera di dalam mobil gitu kan. Terus tiba-tiba mobilnya itu belok dengan kenceng gitu. Terus dia kehilangan keseimbangan, terus mobilnya akhirnya nabrak pohon, dia langsung tewas di tempat. Iya, tewas di tempat. Sedih banget ya guys. Terus gak cuma itu, Ca, yang kita tahu lah ya, pemeran Joker, Heath Ledger ya, sang legend, respect, rest in peace. Ini dia kan memang menjadi salah satu aktor Joker ya, yang memang paling terbaik membekas banget sih bagi gue. Dan terbaik sih menurut aku. Karena dia kan juga sampai mendalami karakternya, nggak cuma baca skrip atau apa, tapi dia kayak membenamkan dirinya gitu. Sampai riset dan sampai kalau nggak salah tuh pernah viral juga di media sosial tuh buku catatannya waktu dia jadi Joker itu, waktu di apartemennya itu tuh sampai benar-benar nunjukin banget dia sangat mendalami peran Joker. terus, Sayang banget iya sih dia meninggal dan belum sempat nonton premiernya ya waktu itu ya 2008 ya. Dan meninggalnya kalau nggak salah masih muda ya, 28 tahun 28 tahun lagi ya. Padahal karirnya masih panjang banget ya. Siapa juga yang sedih pas tahu kabar Hitler meninggal nih, coba terus komen juga ya. Komen. Nah ini mungkin banyak yang tahu lah ya, ini anaknya Bruce Lee ya. Iya, Bruce Lee. Salah satu anaknya Bruce Lee yang dia memang jago martial arts dan lain-lain. Ini dia sebagai karakter utamanya lagi, Ca ya. Iya, betul. Di film The Crow ini, dan dia itu meninggal dunia karena sebuah tembakan juga kayak yang tadi. Jadi ada harusnya tuh peluru pistol palsu gitu loh guys. Pistol palsu tapi ada satu proyektil kecil yang tersangkut di larasnya. Itu ngeri banget sih. Jadi bukan peluru, jadi kayak sedikit besi mungkin ya. Gue juga kurang paham sih. Mungkin itu ada yang nyangkut atau gimana. Itu pas dipencet gitu, ditembak, kena dia di situ. Kena perutnya si Brandon Lee ya pemerannya. Dan ini masih muda juga ya si Brandon Lee. Masih muda juga di umur 28 tahun. Sama juga. Padahal karirnya masih panjang dan dia secara anaknya Bruce Lee lah ya. Anaknya Bruce Lee yang mungkin bisa meneruskan jadi banyak karakter memorable mungkin yang bisa diperanin sama dia, tapi ya sangat disayangkan lah ya. Wah, kenapa nih ceritanya kenapa nih? Jadi di film Top Gun itu ada stuntman pilot namanya Art Skull. Nah si Art Skull itu tuh pada saat itu lagi mengendarai pesawat yang lagi mau bermanuver, yang susah lah ya manuvernya. Terus akhirnya beliau menukik ke bawah dan terjatuh di Samudra Pasifik. Oh my god. Sedihnya baik pesawat maupun jenazahnya itu tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang guys. Oh my god. Terus juga dia tuh sempat ngomong di radio ya, kayak I have a problem, I cannot control it. Lu bayangin deh lu kalau misalkan jadi dia atau yang denger di radionya lah ya. Wah, itu pasti bakal ini banget gak sih, kayak merinding banget banget ya kan, kayak gitu detik-detik terakhir dia sebelum tragedi ya.
Apalagi nggak pernah ditemuin lagi kan. Iya, nggak pernah ditemuin pesawat. Itu sih. Artskull ini memang pada saat Mas jadi pilot itu usianya juga udah lumayan tua sih, 50-an tahun gitu. 50-an gitu ya. Ini tuh gue juga kemarin sempat lihat di X, liwatan di X. Yes. Juga nggak, Cak? Iya, sama. Iya, juga ya. Dengan thread yang sama nih, jangan-jangan ya. Jangan-jangan sama ya. Itu judul filmnya apa, Cak? Twilight Zone the movie. Betul. Yang tahun 83 ya. Okay. Nah, ini kayak gimana tuh, Cak, tragedinya nih? Oke. Nah, kenapa ini paling gong? Karena ini tuh bukan stuntman-nya yang meninggal, tapi aktornya yang meninggal. Nah, jadi di situ tuh ada 3 aktor. Aktor utama itu ada Vic Morrow. Terus ada anak kecil 2, satu cewek kalau nggak salah namanya Lee, umur 6 tahun, dan satu lagi cowok namanya Rene, umur 7 tahun. Nah, pada saat di adegan itu si Vic Morrow ini sedang menggendong Lee sama Rene itu tuh di sungai gitulah ya. Terus lagi hujan deras dan di belakangnya itu tuh ada helikopter isinya belasan tentara Amerika yang lagi mau ngejar mereka. Gitu. Nah, untuk dramatisnya nih, rencananya akan ada ledakan di belakang helikopter yang akan menjatuhkan helikopter tepat di belakang mereka. Harusnya di belakang mereka. Tapi guys, ternyata ledakan yang sudah diledakkan itu lebih besar daripada perkiraan ternyata. Dan itu bikin material-material di sekitarannya itu mengenai badan helikopter. Oh, kena serpihannya gitu lah ya, serpihan gitu. Dan itu bikin si pilotnya panik. Kehilangan kendali juga ya. Jadi nggak bisa mengendalikan yang baik dan benar. Jadi yang harusnya jatuhnya tepat di belakang mereka bertiga, jatuhnya tepat di mereka bertiga. Gitu. dan kabarnya ini sorry nih agak eksplisit itu sampai cut off headnya. Head mereka sampai kepotong. Si Vic Morrow sama yang anak ceweknya itu kepotong, kena baling-baling. Yang Renenya itu meninggal karena tertimpa badan helikopter. Itu tragis banget sih ya. Terus juga kabarnya nih, Cak ya, ini ada pelanggaran serius juga katanya dari pembuatan film ini. Jadi mereka tuh mempekerjakan anak-anak itu secara ilegal tanpa izin di malam hari. Jadi sini kan emang malam-malam gitu ya nih yang bisa kalian lihat kayak gini. Terus juga keselamatannya mungkin gak terlalu diperhatiin juga kali ya, keselamatan. Terus juga komunikasinya mungkin prediksi mereka dari sebuah ledakan itu gimana, ya kan. Apalagi mungkin di tahun segitu CGI mungkin belum terlalu canggih. Jadi memakai helikopter beneran ya, yang akhirnya tragedi ini terjadi gitu ya. Dan si Twilight Zone ini tetap dirilis sih ujung-ujungnya. Tetap rilis ya. Cuman memang dikenalnya jadi film dengan tragedi ini gitu. Dan ketika kejadian itu memang sebenarnya itu terekam kamera juga. Terekam kamera juga ya. Gitu. Itu ngeri banget sih. Gua jujur gue udah lihat, tapi kita nggak bisa tampilin di sini. Sorry banget ya. Mungkin kalian bisa cari-cari lah ya. Cari-cari itu gue pas lihat, oh my god, itu emang ngeri banget sih. Itu sebenarnya udah ada sih di list pengen nonton sebenarnya, tapi 3 tahun ini maju mundur untuk nonton itu karena pengen ini tragedi ini. Ya benar. Kalau kalian mau lihat karakternya yang ada di film itu tragedi ini dia. Gue kasih lihat foto-fotonya ya. So Movie Mania, that's it for the video. Gue juga gak expect sih tadi ada Expendables ya kan. Expendables, terus Top Gun juga. Ternyata yang sampai sekarang juga belum ditemuin ya, pilot dan juga Knight juga ternyata ya. The Dark Knight juga. Ya mungkin dari kita sih semoga perfilman action ya, khususnya action gitu lebih mementingkan keselamatan para aktor dan kru lah ya. Setuju banget gitu ya. So gue mau ucapin sama Caca, thank you Ca, udah gue undang di YouTube Catatan Film. Lupa untuk like, comment, and subscribe ya, supaya nggak ketinggalan info film lainnya yang seru-seru. Dengan gue Verza. Dan gue Caca. See you in the next video, Movie Mania. Bye-bye.